mereka. Ya, kita umat Islam percaya pada Yesus sebagai utusan Nabi. Kita percaya pada Taurat, Zabur, Injil yang dibawa oleh manusia. Mereka percaya nggak sama Quran, sama hadis, sama mereka tidak gitu. Jadi kita boleh, kenapa? Karena kita percaya. Mereka tidak percaya, guys. Gitu. Paham ya? Tuh, yang kedua ya, sebenarnya harusnya terima kasih juga sih sama Muhammad Kece. Akhirnya dibahas juga kitabnya, teman-teman. Kan yang penting begini, teman-teman. Kita membahas kitab orang lain harus sesuai perspektif agama itu. Contohnya kayak teman. Enggak, itu salah. Bukan sesuai dengan perspektif agama itu. Ya, bisa dipertanggungjawabkan secara tekstual dan logik. Itu penting. Ya. Karena gini, kalau sesuai dengan perspektif agama itu bisa kacau nanti. Coba Anda bayangkan ya. Ada agama penyembah sapi. Ya. Tentu perspektif mereka, sapi adalah Tuhan. Nah, kita sembah sapi nih, sapi Tuhan. Masa Anda ikut perspektif agama itu? Coba. Atau agama menyembah setan? Dalam perspektif agama penyembah setan, ya kan? Setan adalah Tuhan gitu. Tuhannya setan. Masa Anda ikut dari perspektif dia? Kalau Anda katakan setan bukan Tuhan, berarti Anda tidak sama dengan perspektif dia. Paham ya logikanya? Jadi bukan sama dengan perspektif agama itu, enggak. Tapi kita netral ya. Kita harus bermuka pikiran. Makanya saya katakan jangan terpengaruh dogma, jangan terbius dogma. Islam tidak terbius dengan dalam Islam itu ini kita mempertanyakan. Saya misalnya kayak ada ustadz ngomong, saya nggak mau saya cross check lagi, saya bandingkan ustadz lainnya, saya baca lagi kitab Quran dan hadisnya. Jadi kita tuh guys, kaidahnya kita tidak seperti mereka Kristen ini yang terpaku pada dogma. Kita memang mengandalkan logik dan pikiran kita, akal pikiran kita. Makanya ini kita punya 4 imam. Kalau Islam untuk membatasi logika, membatasi nalar pikiran, maka imam kita harusnya 1. Tapi kita imam kita 4. Kenapa? Karena masing-masing imam itu berevolusi. Mereka menemukan lagi logik yang baru gitu. Oh ini dan mereka tentu mengkaji terus. Sehingga mereka menemukan hal baru dan menemukan ternyata ini tuh rupanya. Ini tuh logisnya gitu. Makanya ada 4 imam. 4 imam yang turun-temurun, guys. Setiap imam itu berbeda pandangannya. Islam tidak terpaku pada dogma gitu. Yang penting logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu penting, guys. Teman dari tokoh agama sebelah kalau mau bahas Alkitab silahkan monggo. Tapi dibahas sesuai dengan fakta yang ada dalam Alkitab. Ya kan fakta itu. Contoh, kayak Yesus katakan, ya, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau, satu-satu yang benar. Nah, Yesus katakan engkau, ya. Mereka mengenal engkau, satu-satu yang benar. Yesus kan posisi sebagai aku. Jadi kalau dia bilang engkau, berarti bukan aku. Berarti bukan Yesus. Berarti engkau ini satu-satunya yang benar. Berarti Allah yang lain salah, guys, gitu. Hanya satu Allah yang benar, satu-satunya itu Allah engkau itu, bukan aku. Berarti Yesus bukan Allah. Dan mengenal Yesus Kristus, yaitu aku yang telah engkau utus. Jadi ini bahasa sederhana loh. Bahasa sederhana. Engkau, engkau, aku. Masa orang ini nggak ngerti gitu? Itu kan tertulis, tekstual gitu. Sesimpel itu. Paham ya? Itu logiknya harusnya, tapi mereka katakan, itu Yesus lagi apa katanya, saya agak lupa, katanya sedang apa ya, sandiwara atau apa gitu guys. Intinya adalah sebenarnya itu real tuh kan, itu nggak mungkin dia pura-pura jadi manusia. Itu memang manusia gitu, dan anak manusia juga guys. Kalau nggak sesuai fakta yang ada di Alkitab, itu namanya fitnah gitu loh. Ya faktanya Luis, orang-orang yang memfitnah Yesus. Yesus tidak pernah, ingat ya, Yesus nggak pernah katakan akulah Tuhan dan sembahku. Padahal mereka katakan Yesus Tuhan dan menyembah Yesus. Itu fitnah apa enggak? Ya fitnah. Sesuatu yang tidak pernah dikatakan Yesus, lalu Anda katakan, itu fitnah namanya. Saya nggak pernah mengatakan saya ini itu. Tiba-tiba Anda katakan, itu fitnah namanya guys. Paham ya? Jadi yang fitnah sebenarnya mereka. Kita tidak memfitnah. Kita dalilnya jelas ada di Quran. Yesus cuma nabi, utusan, bukan Allah. Di hadis juga ada. Ya kita apa lagi? Kita lengkap pakai 3 dalil gitu, tiga sumber. Mereka sumber satunya udah nggak beres. Sumber Alkitab Yesus katakan dia tidak pernah mengatakan aku Tuhan dan sembah aku, bahkan yang mengatakan engkau sesuatu yang benar.
Ya, Tuhan Allah kita sesuatu yang benar. Tuhan Allah kita dan engkau, guys. Kita. Kalau dia ngomong kita atau dia ngomong engkau, berarti bukan dirinya. Itu poinnya sederhana itu gitu loh. Nah, begitupun juga ketika Kristen membahas tentang kitabnya non-Kristen, ya harusnya dibahas sesuai dengan fakta yang ada di dalam kitabnya mereka, perspektif mereka gitu loh. Nah, bukan perspektif mereka ya. Banyak kan Kristen membahas Quran tidak dengan sesuai fakta. Contoh Muhammad Kece, ya kan? Ya, dia apa namanya? Apa saya katakan? Atau contoh ada orang lain juga yang mengatakan misalnya gini, tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk yang tidak mendatangi neraka itu. Lalu dipotong ayat sampai situ dan mengatakan, lihat tuh, tidak seorang dari kalian pun yang tidak mendatangi neraka itu. Berarti semuanya masuk neraka. Itu ayat ada sambungannya, guys. Tidak disampaikan pada mereka sambungannya. Apa itu? Itu dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan akan memasukkan orang-orang kafir dalam keadaan berlutut. Ada sambungannya, itu tidak mereka sampaikan, itu baru menyesatkan. Yang kayak gitu nggak boleh, guys. Kalau tekstualnya mereka sampaikan lengkap, is okay. Di situ akan ketahuan nanti kalau orang kafir yang akan dimasukkan dalam neraka dalam keadaan berlutut, orang beriman diselamatkan. Nah, ini menjadi logis. Kenapa? Karena orang mendatangi neraka itu bukan berarti memasuki. Ingat, mendatangi itu bukan berarti memasuki. Contoh, saya mendatangi Jakarta menuju Surabaya. Apakah saya masuk Jakarta? Belum tentu. Saya mendatangi Jakarta, datang ke Jakarta bukan berarti masuk Jakarta. Ya. Cuman lewat. Datang ke Jakarta lewat langsung Surabaya, guys. Saya datang ke rumah Budi, ya kan? Untuk pergi ke rumah Andi. Jadi datang ke rumah Budi itu lewat aja gitu. Atau saya datang ke rumah Budi, Anda masuk ya. Loh, dia bilang masuk siapa? Saya datang. Dengarkan dulu selanjutnya kalimat saya, bro. Apa itu? Saya datang ke rumah Budi, tapi Budi tidak di rumah. Apa saya masuk? Tidak. Kadang orang nggak di rumah itu. Kalau saya masuk pasti bisa maling. Atau tapi Budi tidak mau membuka pintunya, sama aja. Seperti datang tapi nggak masuk, karena Budi nggak mau membuka pintunya. Jadi apapun itu, datang itu bukan berarti masuk, guys. Itu logika berpikirnya. Tapi mereka mengatakan datang itu masuk gitu. Mereka nggak ngerti arti kata mendatangi, arti kata mengenapi, mereka nggak paham. Dan banyak lagi arti kata-kata mereka tidak paham, guys. Selain itu, teman-teman, komentar saya yang ketiga apa? Kalau saya lihat ya, mengenai keadilan ini sebenarnya terjadi ketimpangan ya. Kalau untuk orang Kristen sendiri tajam banget, tapi kalau untuk non-Kristen itu kayaknya agak-agak tumpul gitu. Oh gitu. Jadi selama ini yang dilapor-laporkan itu siapa? Coba dilapor-laporkan. Ustadz dilaporkan kan? Coba. Ustadz kita berapa udah dilaporin coba? Padahal logiknya adalah ya, Ustadz ini berdakwah ceramah di depan kaum muslimin, menyampaikan ajaran Islam tentang kitab-kitab yang sebenarnya dibawa oleh manusia. Apa itu? Referensinya ada kitab itu buktinya, yang Quran sampaikan itu referensinya gitu ya. Ajaran Nabi sebenarnya dibawa oleh manusia. Apa buktinya? Referensinya itu Alkitab itu. Ini masih relevan, guys. Akidah namanya. Tapi dilaporin coba, adil nggak itu? Ya kan? Adil nggak melaporkan? Sementara mereka bebas ngomong tentang Yesus Tuhan, Paulus martir, apalagi Allah Tritunggal. Padahal itu bertentangan dengan akidah kaum muslimin gitu. Ya kan? Tapi bebas mereka. Nah, kita nggak bebas. Justru mereka tidak dilaporkan. Coba, berapa banyak usaha kita dilaporkan? Padahal mereka membicarakan tentang akidah seorang muslim. Masa akidah kita Yesus Tuhan, Allah Tritunggal? Ya, tidak dong. Kita punya akidah sendiri. Jadi paham ya? Jadi sebenarnya yang tidak adil mereka. Jadi mereka nih guys ya, tipe lah suka lapor. Orang yang suka lapor itu ya adalah orang yang tidak toleran. Dikit-dikit lapor. Coba katanya jarang kasih. Masa yang kasih dikit-dikit lapor? Ya kan? Ajaran kasih seperti apa gitu? Coba. Yesus dibully, Nabi Muhammad dibully, ada nggak melaporkan mereka? Nggak ada, guys. Mereka sabar gitu. Bahkan Nabi Muhammad itu ya, ketika dia dizolimi sama orang terus saya lupa nama tempatnya itu ya, jadi Malaikat Jibril itu menawarkan untuk membalikkan kota itu gitu. Nabi Muhammad tidak mau. Jadi Nabi Muhammad tidak mengadu. Ingat, Nabi Muhammad tidak mengadu. Bahkan kita ditawarkan itu kesempatan untuk menghancurkan orang itu ya, suku itu. Nabi Muhammad tidak mau. Dia berharap nanti di sukunya akan muncul orang-orang yang akan mendakwakan Islam gitu, guys. Jadi
Jadi Muhammad itu mengambil contoh dari Yesus, mengambil contoh tidak lapor, dikit-dikit lapor guys. Itu loh logika berpikirnya. Yang artinya kalau memang Muhammad Kece ini dipenjarakan, MUI juga berkoar-koar menyayangkan yang terjadi dengan penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece, harusnya MUI juga mengecam Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad, yang mana mereka juga melakukan penistaan terhadap agama Kristen sebenarnya. Gini ya, kalau Anda katakan itu penistaan kepada agama Kristen, padahal dibahas adalah akidah Islam, logikanya, maka ketika kalian bahas Yesus, itu tidak penistaan terhadap agama Islam. Agama Islam mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kenapa kalian katakan Yesus Tuhan? Agama Islam mengatakan Allah itu bukan Tritunggal, tapi Tauhid. Kalian katakan Allah itu Tritunggal. Berarti kalian menista agama Islam. Begitu logikanya. Bukan. Itu adalah akidah masing-masing. Ketika kita mengatakan Allah itu bukan Tritunggal, karena akidah kita meyakini Allah itu Tauhid. Ketika kita mengatakan Yesus bukan Tuhan, karena kita meyakini akidah kita Yesus bukan Tuhan memang. Jadi guys, itu akidah masing-masing. Apa yang dikatakan penistaan gitu. Tapi Muhammad Kece beda, Muhammad Kece kasusnya. Ya, Muhammad Kece bukan akidah apa? Ada nggak akidah Islam? Akidah Islam yang mengatakan ya bahwa Allah tangannya kanan semua. Ada nggak akidah Islam begitu? Atau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran itu adalah firman Nabi Muhammad, bukan firman Allah. Ada nggak akidah Islam begitu? Nggak ada. Jadi ketika Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Abu Somad itu bicara tentang akidah Islam, seperti juga Louis dan teman-temannya bicara tentang akidah Kristen, tapi Muhammad Kece ini bicara tentang akidah bukan Islam, bukan Kristen juga. Dipaham ya? Yang bedakan antara Ustadz Yahya Waloni, Abu Somad, Ustadz Abu Somad, Louis Pasito dan kawan-kawan pendeta-pendeta dengan Muhammad Kece adalah Ustadz Abu Somad itu membicarakan tentang akidah Islam. Louis Pasito dan pendeta-pendeta membicarakan tentang akidah Kristen. Muhammad Kece bicara tentang bukan akidah Islam, tapi penyimpangan Islam. Islam itu diselewengkan dia, gitu guys. Sesat gitu. Jadi paham bedanya ya. Jadi sah dilakukan Ustadz Waloni dan Abu Somad itu sah. Mereka bicara tentang akidah Islam. Bagaimana posisi Yesus dalam Islam, posisi dalam Islam itu bagaimana gitu. Ya. Jadi Louis harus belajar membedakan antara Ustadz Yahya Waloni ya Ustadz Abu Somad dengan Muhammad Kece. Dia harus tahu itu guys bedanya. Ya, masa nggak tahu bedanya gitu kan? Ya. Jadi harus ada keadilan ini sebenarnya. Jadi kalau memang yang dikecam Muhammad Kece yang bahas tentang kitabnya mereka, kecam juga Yahya Waloni, Abdul Somad dan konco-konconya yang bahas Alkitab dengan sembarangan. Wah, yang bahas dengan sembarangan siapa coba? Ingat ya, dogma itu bukan mati di situ. Ingat, kita bahas sesuatu itu dengan bahasa yang benar, pemahaman bahasa yang benar, ya dengan logik yang benar gitu. Kalau semuanya membenarkan dogma Kristen benar, dogma penyembah setan benar, dogma penyembah sapi benar, kacau guys. Paham ya? Kacau. Berarti kok gitu sudah nggak usah berdebat. Benar kok Kristen itu Yesus memang Tuhan kok, Allah mati tunggal. Benar kok penyembah setan itu, penyembah api setan itu Tuhan. Kan nggak begitu logikanya. Kita bukan terpaku pada dogma, tapi logik dan nalar serta pemahaman bahasa yang baik dan benar guys. Paham di sini ya? Jadi Louis ini mengajarkan sesuatu yang salah. Ya. Ikuti dogma. Jadi saya mengatakan itu, ikuti dogma gitu. Tidak bro. Islam tidak mengikuti itu. Islam tidak mengikuti pakem. Islam itu ya, makanya ya, Islam itu boleh berpikir bebas, tapi membatasi dalam lingkup ada hal rambu-rambunya gitu. Nah, kalau Louis itu betul-betul tidak boleh berpikir bebas sama sekali. Jadi betul-betul ibaratnya kalau sangat ketat gitu Kristen ini. Jadi nggak boleh keluar dogma. Pokoknya Yesus harus Tuhan. Pokoknya Allah harus itu nggak itu. Itu jadi nggak boleh lagi. Kalau Islam beda. Ya, Islam membolehkan logika tapi tidak keluar terlalu jauh gitu. Ya kan? Ya, contoh kayak misal pembahasan mengenai apakah sholat itu tangannya begini
apa begini, itu masih bisa diperdebatkan. Masih bisa apa namanya? Masih bisa di apa ya? Dan juga kayak apakah tangannya begini, takbir itu apa begini, dan jalan lainnya. Misalnya apakah ini halal, harus makruh atau apa mubah, ya kan? Atau haram, itu bisa diperdebatkan. Tapi eksistensi Tuhan atau Allah itu nggak bisa diperdebatkan. Eksistensi kenabian Muhammad itu nggak bisa diperdebatkan gitu. Paham ya? Tapi kok Kristen kan tidak, ya? Kayak kita poligami bisa diperdebatkan tuh, poligami, apalagi ya, warisan. Intinya adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan Nabi Muhammad dan Allah itu masih bisa diperdebatkan. Dan imam pun, maka kita dalam 4 imam, guys. Kalau Kristen kan tidak. Kalau nggak boleh cerai, nggak boleh cerai gitu. Kalau kalau sunat hati gitu. Jadi dia adalah dogma itu, Kristen itu memang terpaku sama dogma, tidak membolehkan adanya logika dan akal pikiran di situ. Betul dogma, guys. Pokoknya terima dogma ini. Jadi makanya ada jargon tuh, imani saja, ya. Jangan banyak tanya, imani saja, kalau kamu jatuh dalam dosa. Itulah pentingnya. Makanya kan Luis mengatakan kemarin, Tritunggal tuh nggak bisa dibahas pakai ilmu matematika atau ilmu fisik atau ilmu apa ya? Ilmu matematika dan ilmu alam gitu, guys. Itu kan berarti yang mengatakan dia tuh imani saja gitu. Oh, kita enggak, kita bisa dikaji gitu. Kalau jadi bisa dikaji dalam artian kalau satu ya satu gitu. Kita nggak ada tambah-tambahnya. 3 di 1 kita nggak ada. 1 ya 1 gitu. Cuma yang satunya adalah dia tidak sama dengan apapun itu. Ada katakan dia Yesus, bukan. Ada katakan dia matahari, bukan. Belum bilang bukan, bintang, bukan. Semuanya bukan. Allah tuh satu tapi bukan semuanya, guys. Saya dengar-dengar katanya Muhammad Kece itu dia dilaporkan katanya karena ini ya, tidak punya hak untuk membahas kitabnya non-Kristen. Nah sekarang sama aja, ada hak nggak itu tokoh-tokoh agama Anda membahas? Nah ini mau saya terangkan ya. Nih, masalah gini ya, Muhammad Kece ya membahas Quran dengan serampangan. Jadi haknya bukan pada tidak boleh bahas Quran. Boleh. Semua orang boleh bahas Quran. Anda bayangkan ya, orang banyak bahas Quran loh. Yang salah. Tapi dia serampangan, guys, gitu. Dia menabrak semua aturan, menabrak semua logika. Ya, menabrak semua akal sehat gitu. Itu tepatnya. Nah, jadi orang boleh bahas Alkitab, boleh bahas Quran, boleh hadis, boleh. Orang-orang mulai itu kan bahas Quran itu, guys. Ya. Tapi mereka menyampaikan dengan tujuan. Jadi kita tahu ya, tujuan Muhammad Kece, kita tahu, ngertilah tujuan Muhammad Kece ini apa. Dia katakan gini, kalau mau lurus itu ya ikut Yesus, murtad dari Islam. Di situ kita ada ketahuan gitu. Paham nggak? Paham nggak? Dia katakan gitu, ya. Kalau mau benar, mau lurus, ikut Yesus gitu. Ikut Yesus, ikut Tuhan Yesus dia. Murtad dari Islam. Kita tahu tujuan dia. Tujuan Muhammad Kece adalah untuk memurtadkan orang dari Islam. Makanya dia demi memurtadkan orang dari Islam, dia memfitnah Nabi Muhammad, memfitnah Quran, memfitnah Allah gitu. Nah, jadi memfitnah dengan apa? Dengan tidak ada dalilnya, dia katakan itu. Paham ya? Jadi beda dengan Ustadz ketika membahas Alkitab. Itu adalah referensi. Masih ada ininya. Contoh gini lah, ibaratnya gampangnya gini, guys ya. Bedanya apa Ustadz kita dengan yang dituduh orang ini sebagai menjelekkan Kristen itu ya, dengan Muhammad Kece. Ini beda gini ya. Gampangnya saya kasih gampang gini. Analoginya. Ada buku sejarah di sekolah bahas tentang Pangeran Diponegoro. Ya. Nah, di Belanda juga ada buku itu. Tapi buku itu buatan Belanda. Ingat, buku buatan Belanda, satu tentang Pangeran Diponegoro, dan buku buatan Indonesia, sejarah Indonesia,